lagi malah lagi corona, pendapatan lagi sedikit, pengen dapat pendapatan lebih tapi malah apes, pengen untung jadi buntung, pusing banget. Kira-kira ada nggak sih orang yang bisa nolongin gue ya kalau gue lagi kondisi kayak gini? Aduh pusing. Hidup itu ibarat uang. Awal terlihat bernilai, di akhir akan seperti bingkai. Saat ini, langkah kita di era milenial, eranya anak muda. Investasi merupakan hal yang baru bagi kita semua. Saya hadir di sini, memberikan edukasi, berbagi cerita. Karena bagi saya, investasi merupakan seni dalam menganalisa, mengelola keuangan, mengatasi emosi, berbagi rezeki. Karena itu, saya di sini untuk Anda. Seperti yang gue singgung yang kemarin, bahasa kemarin, sebenarnya apa sih bedanya antara apa sih aplikasi trader sekarang sama judi online? Oh, yang baru tadi kamu gini ya? Kayaknya kita kan kayak sama nih caranya nih. Aku mau jelasin caranya dulu. Caranya kita kayak nambahin saldo sendiri di akun kita, terus kita main buat dapatkan yang lebih. Terus apa bedanya kalau seperti itu nih? Antara judi dan juga trader atau saham gitu. Trading lah ya. Banyak sih ya, kayak sekarang kan banyak yang yang judi bola, judi online, Euro ya. Apalagi Euro kan. Jadi semua, deposit sekian, berharap tim ini menang kan. Kalau boleh tahu kalau di sana berapa sih minimal yang karena kan kamu kan udah pernah nih coba nih, kira-kira berapa sih yang kamu harus deposit ke sana kan itu, ke judi online lah umpamanya. Kalau di situ sih nggak ada minimal deposit. Oh nggak ada ya? Aku pernah sekali, emang pengalamanku pribadi pernah sekali, cuman emang nggak ada minimal ininya sih. Dulu zamanku tuh aku pernah sport olahraga udah kayak bola, terus ada e-sport. Iya, e-sport ya, Dota. Karena nggak ada minimal ordernya, nggak ada. Kita tuh bisa pakai duit dan kita juga bisa pakai item. Itemnya? Iya, item kita punya. Cuman aku tuh masih bingung. Ya, aku yang tadi aku pertanyakan bedanya tuh apa sih? Aku tuh masih belum bisa menemukan beda sampai aku nyari di riset di Google gitu, jawabannya tuh kayak muter sana, muter sini. Kalau di trading itu kan ada sebenarnya hanya saja banyak masyarakat atau orang-orang awam tuh yang mereka nggak mau mempelajari itu, mempelajari kenapa sih bisa untung, kenapa sih bisa rugi. Mereka nggak mempelajari itu, karena pelajaran itu butuh waktu yang lama, Coba kayak kamu pengen nih judi online kan? Apa yang kamu pelajari? Ini yang aku pelajari. Yang paling dasar lah. Ilmu kehokian. Kehokian ya kan? Iya, betul kehokian. Tim ini dihuni oleh pemain yang bagus, pelatihnya bagus. Iya kan? Terus lawannya juga peringkat dari dunia juga rendah, pemainnya juga nggak ada yang bagus, jadi persentase perkiraannya ya adalah berapa persen sekian. Jadi kan dari segi analisanya kan seperti itu kan, dari data yang kamu kumpulin lah, ya kan? Benar. Nah kalau di trading sendiri kan sangat luas, kalau umpamanya kita mau prediksiin market tuh mau naik apa turun, ada indikator, ada grafik. Terus ada news lagi. Nah, ini yang bakalan aku kasih tahu ke sahabat juga kan. Hari Rabu kemarin, The Fed suku bunga. Nah, The Fed itu kan bank sentralnya Amerika nih. Nah, jadi biar teman-teman tahu juga. Nah, suku bunga The Fed ini hanya pidato mereka. Mereka pidato biasanya kalau kita kan pakai whip di sini ya. Biasanya jam 1 malam. Di Amerika itu baru mereka mengadakan pidato dan harinya nggak tentu kan. Nah kebetulan hari Rebo itu
suku bunga The Fed akan naik tahun 2023. Ini hanya sebuah wacana loh, Ki. Ya kan? Suku bunga The Fed, Bank Sentral Dunia, menginformasikan kalau 2023 suku bunga baru akan naik. Kalau sekarang kan suku bunga Bank Sentral Dunia itu sekitaran 0,25. Sekarang loh ya. Emang akan naik berapa? Akan naik 2023. Kenaikannya belum dijelaskan. Nah, padahal hanya berkomentar seperti itu. Tahu nggak kamu dari hari Rabu, Kamis, Jumat ya? Efek apa? Sahabat tahu lah. Coba yang sahabat yang trading di kripto. Kripto anjlok, Ki. Anjloknya kenceng. Itu yang pertama. USD, mata uang dolar, naik, Ki. 3 hari naiknya kenceng banget. Jadi biar sahabat USD maksud naik itu rupiahnya kecil apa? Iya, kalau USD menguat, rupiah melemah. Coba dicek. Padahal hanya sekedar menginformasikan bahwa 2023 suku bunga bakal naik. Artinya apa? Artinya ketika kita menganalisa suatu market harga atau ekonomi dunia lah global, itu memang cakupannya luas. Nah, itu baru dari segi news, dari segi berita aja. Udah bisa buat, kalau yang lagi trending kan geser Coca-Cola, ya kan? Anjlok. Itu baru geser. Belum dibuang, ya kan? Anjlok. Makanya ketika suku bunga mau dinaikkan tahun 2023, 3 hari USD kencengnya, kripto anjlok. Banyak kan yang di TikTok rugi kan? Nah, makanya aku nggak heran. Yang pakai duit sampai dia nggak bisa merit sama istrinya, ya kan? Jadi nggak bisa. Aduh, nyesek. Nyesek kan? Nih Mas, tadi kan Mas ini kan menyinggung soal analisa. Analisa betul. Sebelum aku masuk ke analisa nih, sahabat trader, aku mau nanya. Tadi kan kalau di judi bola atau di judi online nih kan, judi bola dah atau judi e-sport juga bisa lah, mungkin sahabat-sahabat trader yang main game online juga ngerti lah. Kan kalau di judi kayak gitu kan ada menang, ada kalah. Yep. Nah, kalau di trader itu kan ada jual ada beli, atau kalau aku tahu kan kayak aplikasi, salah satu aplikasi itu ada naik, kalau naik hijau ada turun. Apa bedanya di situ? Aku belum nemuin. Kan kita sama-sama nebak kayak Mas Ferry bilang kalau misalnya tim A pemainnya bagus gini-gini. Sekarang aku pernah ini gilanya aku nih sih. Aku cerita tentang sejarahku. Gilanya tuh aku waktu AS Roma versus Barcelona di kandang AS Roma. Yang notabene 90% udah akan digunakan oleh Barcelona. Nyatanya AS Roma 3-0 menang lawan Barcelona. Nah, itu kan nyatanya orang prediksi 90% itu masih bisa dipertahankan oleh 1%. Apakah di trader itu bisa seperti itu? Yang katanya presentasi, wah mungkin 1 menit ke depan atau 2 menit ke depan ini bakal naik, katanya tiba-tiba turun. Apakah seperti itu? Sama, Ki. Nah, sama. Dilihat dari apanya sama itu? Kalau kita analisa sama sih seperti judi bola juga, dalam artian samanya kita nggak bisa memprediksi 100% loh ya. Nggak ada yang bisa. Kenapa aku bilang? Seperti tadi yang aku bilang suku bunga. Dari aku pun hari Kamis kemarin, hari Jumat kemarin, itu aku pun karena aku punya 2 akun, yang akun yang paling kecil itu aku rugi $60 loh guys. Rugi $60 $60 ya, paling sekitar $60 kurang lebih 900 ribuan. Aku loh, Ki, juga pernah mengalami kemarin ya rugi segitu. Tapi kan kita kan lihat persentasenya kan. Nah, karena aku udah sering lah melakukan open posisi segala macam, hal seperti itu sudah biasa, Ki. Karena apa? Kita kan namanya kita analisa, nggak mungkin win rate-nya 100%, nggak mungkin. Nggak ada. Hanya saja nih loh ya. Gini. Di video sebelumnya, sahabat bisa cek, aku di akun Zen, akun paling kecil kan, itu aku trading, Ki, 1100 aku profit, 1100 kali aku open posisi, aku bener, dapat keuntungan, 1100 kali. Semuanya Bener, 1100 kali aku bener kan, oke, terus aku rugi 210 kali, jadi total dari 1000, jadi aku win rate-nya 900 kali bener kan? Nah, jadi aku asumsikan analisaku itu setidaknya 80-90% akurat. Karena kita ada data, Ki. Ya oke kan? Iya betul, aku setuju. Ya bener kan? Jadi umpamanya sekarang, apakah aku selalu untung? Enggak. Aku pernah rugi. Tapi ketika diakumulasikan, aku profitnya 1100 kali loh profitnya. Sedangkan aku ruginya 200 kali. Jauh beda kan? Nah, sekarang ketika aku bertanya sama, anggaplah
kamu ikut judi online. Pasti perbandingannya dalam setahun kamu judi online, pasti aku yakin ada menang, ada kalah, tapi pasti banyak kalahnya. Atau enggak banyak menangnya bisa, tapi enggak seperti ibaratnya kayak aku tuh kan bener-bener kita ada analisanya berarti gitu kan. Kalau judi bola kan enggak. Coba aja. Tapi ya Budi, kalau ngomongnya yang tadi nih, kalau bilang kalau profitnya sekian tuh, ada nih Budi, aku mungkin dari salah satu di antara sahabat trader ada profitnya mungkin sekian 100 kali. Betul. Misalnya katakanlah dalam 100 kali itu kalian dapat $200 profit, tapi kalian cuma rugi itu 20 kali. Tetapi ruginya $150. Apakah itu masih dibilang profit? Masih $50. Yeah. Tetapi secara persentasi, berapa kalinya itu loh? Itu kan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu loh. Sifat manusia pengen lebih nggak? Kita pengen kan? Udah dapat $2, pengen jadi $4. Udah jadi $4, pengen jadi $8. Begitu sampai $8, nggak taunya anjlok sekitar $6. Balik lagi ke $2. Itu yang aku rasain. Nah, ada salah satu orang yang menyinggung, kenapa nggak sekalian aja bakaran? Ya. Bakaran jadi dong. Bakaran ini ada yang menjelaskan ke aku, itu kan kartu, persentase kartu udah pasti. Itu 2 atau 4 kartu jadi 1. Misalnya asnya udah kuat sebanyak 4 kali atau 16 kali, itu kan berarti udah nggak ada kuat as. Nah, itu kan bisa ditebak tuh. Dan ada probabilitasnya dan ada datanya juga, historinya juga. Apakah itu ada nggak sih itu di ilmu trading itu kayak seperti ini? Misalnya di sebelumnya ini udah turun, apakah selanjutnya itu bakal turun lagi atau kadang-kadang bisa naik cuma sedikit gitu. Ada nggak sih seperti itu? Ada. Kalau di trading ada. Contohnya tuh seperti apa? Gambaran aku biar ada gambaran. Gini. Contohnya seperti apa? Kalau di trading itu analisa apapun bisa. Makanya ada di sana time frame, waktu kita ada grafik, ada grafik di sana ada time frame. Jadi ada time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ini aku baru tahu loh. Iya, jadi grafik itu jadi 1 menit, 1 candle itu terbentuk dalam 1 menit. 1 candle, 1 menit. Kalau time frame 5 menit, 1 candle terbentuk dari 5 menit. Kalau grafik itu kan ya kayak kamu tahu kan grafik, ada hijau, ada merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, kalau umpamanya aku pakai 1 jam, time frame rentang 1 jam, candle itu terbentuk dalam 1 jam yang 1 candle. 1 jam 1 candle, cuman kalau diturunin lagi ke 5 menit bisa. Tapi 1 candle, 1 jam candle itu dibagi jadi 5 menit, 5 menit, jadi panjang. Lalu, sebelum kesana, 1 jam lebih? Iya. Gimana caranya menebak 1 jam, ibaratnya rasanya itu lebih panjang daripada 1 menit, itu kayak gini? Iya. Nah, kalau 1 jam, kira-kira kau sudah menebak di sini, kan otomatis di sini nih. Iya. Kalau dia grafik ke atas, ya makanya. turun lagi gimana? Nah, makanya kalau umpamanya ada sekarang kalau trader itu kan, kalau aku tuh kan pengguna day trade ya. Kalau day trade itu trader yang harian, maksudnya dia nggak sekarang open harus sekarang liquid, nggak. Aku day trade jadi bisa besok, bisa seminggu lagi aku liquid, itu loh posisiku. Jadi aku nggak, kalau kayak binomo kan harus dipantau terus kan. Iya benar. Iya kan? Benar. Nah, kalau aku kan day trade. Nah, kalau day trade itu seperti tadi kamu bilang tuh, umpamanya sekarang nih marketnya lagi turun, bisa nggak aku prediksi bakalan turun lagi apa enggak? Iya kan? Nah, oke. Sekarang aku lihat dari time frame yang paling tinggi dulu, monthly, 1 bulan. Jadi ada grafik 1 bulan, ya kan? Ada grafik 1 bulan, kan kelihatan tuh 1 candle-nya itu terbentuk dalam 1 bulan. Seumpama nih candle bulan ini, bulan lalu lah ya kan udah terjadi nih, bulan kemarin, bulan Mei, seandainya merah, apakah bulan Juni naikkan merah? Itu kan aku lihat dari time frame yang paling tertinggi dulu. Sekarang aku pecah, aku turunin ke 1 minggu. 1 minggu itu ada 4 minggu kan? 1 bulan ada 4 minggu kan? Berarti 1 candle yang 1 bulan itu kalau aku pecah ke 1 minggu, dia kan ada 4 candle. Iya kan? Nah, kalau di 1 bulan itu candlenya merah, kalau dipecah jadi 4 candle, nggak mungkin semua merah, Ki. Pasti ada merah, hijau, merah. Iya sih, pasti nggak mungkin hijau terus. Iya kan? Caranya aku biar tahu lagi
bulan Juni mau seperti apa, yang candle mingguan ini aku pecah lagi jadi harian. Jadi ada 4 candle, ya kan? 4 candle mingguan untuk satu candle satu bulanan. Nah, 4 candle mingguan ini aku pecah lagi menjadi satu candle daily, harian. Jadi ada 24 candle, ya kan? Nah, di 24 candle itu udah aku prediksi. Untuk kedepannya mau gimana? Lalu, tadi kan kamu bilang prediksi. Prediksi. Nah, berarti kan ini belum ada, ini dari kamu jelasin aku udah tahu nih apa perbedaannya mungkin. Cuman lebih banyak sama, Mas. Kenapa tuh? Iya, sama-sama prediksi juga, prediksi juga. Terus sama-sama ada datanya, ada kau pengen menebak selanjutnya itu melihat historinya terlebih dulu. Historinya dulu, ya. Hampir sama kan berarti. Cuman yang yang bisa apa sih kesimpulan di balik itu semua tuh apa sih, maksudnya dari yang kita bahas tadi nih kayak trading dan judi online itu kesimpulan utamanya? Iya, kesimpulan apa? Yang paling penting yang biar sahabat itu tahu tuh apa sih, soalnya kan ini kan sama-sama mendapatkan duit ya, bisa dibilang cepat ya Mas ya? Iya. Cepat nggak sih? Cepat untung, cepat buntung kan? Ya. Jadi ya aku singgung sebelumnya juga kan, kalau kau pengen yang begini, ya kau juga ada harus uang mati kan? Iya benar. Kalau nggak ada uang mati, elunya yang mati. Iya. Ini aku ngomong kayak gini agak kasar. Ini udah kenyataan karena banyak banget sedih Mas, anak muda sekarang pengen cepet kaya tapi ya kau tahu sendiri dah kayak di media sosial TikTok, mungkin aku sering lihat TikTok yang ngebahas soal trading dia rugi atau gimana. Yang tadi Mas juga nyinggung apa? Tiba-tiba kripto habis diumumin itu langsung itu baru wacana dan baru rencana loh. Iya, ini kejadian sama kayak sepak bola Mas. Sepak bola tuh ada yang mau ngadain apa sih? Iya, super ya. Jadi pada kegilaan kan? Terus apa gitu loh? Ya intinya kan, oke. Intinya gini, judi online, bakarat, trading, yang membedakan mereka itu adalah fungsi dan tujuannya. Wah, menarik nih. Fungsi dan tujuan. Oke. Sekarang kalau kita judi online, fungsinya untuk siapa dan tujuannya mereka buat apa? Buat mendapatkan duit. Duit kan? Orang-orangnya siapa? Kita sendiri, kan kita yang judi. Iya kan? Dan itu ibaratnya dunia mengakui nggak, dalam arti hanya sekelompok apa berapa persen dari populasi kita? Sekelompok kan? Bakarat juga. Ya orang-orang siklus itu. Yang mengatur bakarat siapa? Nggak ada yang tahu kan? Bakarat itu bisa naik karena apa? Nggak ada yang tahu. Bakarat itu bisa dia banker, player karena apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya kan? Aku belum sampai kesana, Mas. Bener kan? Nggak tahu. Apa sih? Banker, player. Kenapa bisa ke banker? Kenapa bisa ke player? Dan ada satu lagi yang draw itu namanya. Iya, dan draw juga. Kalau sekarang aku ditanya, kalau trading gimana? Trading ada acuannya, ada datanya. Contoh seperti tadi, The Fed mengatakan suku bunga naik 2023, market langsung bergerak. Jadi market bergerak, kita hanya perlu memprediksi dia naik apa turun. Itu dari news. Yang kedua dari kalender ekonomi. Kalender ekonomi semua negara punya. Di sana mencakup yang namanya PDB, neraca perdagangan, ekspor impor, cash flow ada, suku bunga Indonesia berapa, dampak dari suku bunga dinaikkan ataupun diturunkan, dampaknya kepada kreditur seperti apa, dan ketika itu dirilis, dampaknya di trading. Itu jadi ada news, ada kalender ekonomi, dibantu lagi dengan indikator grafik. Jadi kalau umpamanya aku ditanya, memang benar-benar sama-sama prediksi, tetapi sekarang opsi dari prediksi trading, dari judi online, bakarat, kalau trading itu 70% kita bisa menganalisanya dari beberapa faktor itu. Tapi kalau judi online umpamanya, kita 50-50, ya kan? Kamu menang, kamu kalah, acuanmu apa? Kan nggak ada, kecuali aku nih dekat sama pemilik klub, aku bayar, aku bisa menang. Sama dengan bakarat, kita nggak tahu yang ngocok kartu siapa. Itu yang pertama. Kita coba kartunya udah ada. Oke lah, kartunya sama, tapi kita nggak bisa lihat fisiknya ada. Iya kan? Terus kenapa bisa 4 kali banker umpamanya, sisanya pasti player? Kenapa bisa seperti itu? Acuannya apa? Newsnya apa? Nggak ada. Data berupa nilai nggak ada. Dia kan hanya berdasarkan kemungkinan.
Iya kan? Kayak umpamanya kalau di trading itu kayak sekarang umpamanya momentumnya kan negatif. Iya kan? Karena corona kan? Oh iya. Karena corona. Kalau dari news kita bilang corona, tapi apakah selalu tren itu turun? Enggak. Ada koreksi naik. Nah, koreksi naik itu udah kita bisa prediksi. Makanya seperti tadi aku bilang tuh, aku pernah rugi dalam arti open posisi kan, seperti kemarin lah aku udah rugi $60 sih, $60, tapi itu nggak masalah. Ketika tak bandingin loh ya, aku trading udah 1.100 kali, aku liquid rugi itu 200 kali, dan gini Ki, kalau aku punya perbandingan aku open posisi, jadi biar sahabat tahu juga kan, ini jarang banget aku share gitu loh. Kalau aku open posisi itu, aku profitnya 3%, aku profitnya 3%, ruginya 5%. Aneh kan? Win rate ku. Ya, umpamanya sekarang aku open posisi nih. Aku nyari, umpamanya nih aku nyari $3, aku untung, $5 aku jual rugi. Kok bisa? Kenapa? Kok bisa? Iya. Apa sistemnya memang seperti itu? Memang akunya yang buat, Ki. Oh, kau yang buat sendiri. Aku buat. Karena kan kalau di trading itu kan kita bisa ngatur waktu, Ki. Aku open hari ini nih. Aku open hari ini, nggak usah aku plototin aja. Aku tinggal boleh. Tapi aku mematok berapa keuntungan yang aku ambil, berapa kerugian yang harus aku jual. Makanya aku patokin $3 aku untung, $5 aku liquid rugi sendiri gitu loh. Maksudnya aku salah prediksi. Nah, kenapa aku bisa kok lebih banyakan ruginya aku kasih, kenapa nggak untungnya? Karena gini, market itu kan pasti ada yang menggerakkan, Ki ya. Judi bola juga sama kan, semua kan sama. Nah, kita kan belajar dari data kan, Ki ya, dari histori sebelumnya kan. Kenapa aku ambil asumsi $3 aku ambil untung, $5 aku rugi? Karena berdasarkan analisaku, ketika yang namanya seorang berpidato, apalagi presiden, ya kan, bencana, perang, itu market nggak bisa diprediksi, Ki. Sama sekali, Ki. Kayak ada Fed, iya, nggak bisa diprediksi, bener loh. Susah banget, Ki. Makanya kemarin yang aku rugi $60 itu, padahal aku udah dapat loh berapa puluh dolar, tapi aku nggak liquid, Ki. Karena target profitku nggak tercapai. Tiba-tiba turun dia kencang. Mau nggak mau, ya aku liquid rugi. Karena apa? Itu udah out of the box gitu loh. Maksudnya aku pun di luar dugaan. Jadi umpamanya kalau perhitunganku 1.000 kali aku profit, kali $3 berapa? $3.000 aku dapat kan? Sedangkan 200 kali aku rugi, ya kan? Dikali $5, 1.000. Iya, itulah maksudku. Bukan masalah kamu untung, kamu rugi, tapi kalau dirangkum itu gimana? Makanya sampai sekarang aku masih trading, ya karena itu dia. Probabilitas. Ya kan? Oke. Tapi, yang tadi kan, ya, dengan sahabat trader mungkin ada yang mungkin jelas atau enggak, mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa boleh ditanyakan lagi di kolom komentar aja kan. Tapi sebelum masuk terakhir nih, Kenapa? ada satu, mungkin pertanyaan atau pernyataan aku nggak tahu nih, bener. Aku tuh tadi langsung kayak muncul di otak gitu. Judi online, trading. Ini kan kalau melihat dari sejarah historiku di judi online ada yang benar-benar ditaati dan dia sukses di judi online dan sampai sekarang kaya. Dan di trading juga ada yang kaya. Tapi nih mungkin untuk next obrolan kita nih Mas, kenapa sih Mas semua itu kan udah ada lahannya? Kita yang menggerakkan. Tapi kenapa sih orang zaman sekarang tuh kebanyakan pengen terburu-buru dan sampai minjem duit tuh Mas? Sampai pengen minjem duit sampai 10 juta atau 20 juta dan dia bisa meyakini untuk balik lebih cepat atau lebih lama. Tapi itu jangan sekarang. Mungkin itu bisa panjang banget sih. Iya sih, berarti maksudnya kan anak muda nih kita nih, kenapa sih harus sampai seperti itu gitu loh? Apakah mereka nggak mikirin dampak dan efeknya? Aku sebenarnya pengen ngobrol lagi sama Mas Dery, cuma nggak tahu durasinya tuh panjang banget. Aku pengen mungkin lebih menariknya efek dan dampak dan efek untuk anak muda, mental, terutama mental nih. Mental ya. Mental itu udah kacau banget sih. Aku nggak ngomongin teman-teman yang dekat gue doang ya, mungkin yang aku lihat di sosial media juga banyak banget menyeluruh lah ya. Iya, sampai bunuh diri itu waktu itu,
bunuh diri sampai gimana gitu. Supaya ada yang gagal kawin dulu kan, ya nanti kan ya, kita. Ada lah, pokoknya aku pengen ngobrol lagi, cuma karena durasi ini tadi kita temanya adalah apa perbedaan antara judi online dan trading. Jadi kita akan di next obrolan santai lagi ya. Mungkin apa ada yang mau disampaikan untuk sahabat trader nggak, Mas Ferry? Yang tadi yang barusan ya, sedikit aja gitu udah gimana? Sedikit, maksudnya yang pengen disampaikan gitu, mungkin intinya dia kan udah selesai. Pengen disampaikan ke sahabat trader mungkin. Kalau untuk yang tema kita hari ini judi online sama trading sih sebenarnya dimanapun yang penting teman-teman untung, nggak masalah. Untung dalam artian modal teman-teman udah balik, modal sahabat gitu loh ya. Karena kan kalaupun sekarang aku ngasih tahu judi online nggak untung tapi buktinya ada orang yang untung, ya kita mau bilang apa? Iya ada kaya juga, hanya saja kan sekarang ketika kita melihat secara garis besar kemungkinan lebih besar, peluang lebih besar agar sahabat juga nggak selalu ikut tiba-tiba rugi, kan itu ke psikologis sahabat kan itu kan ya? Iya kan, ke mental kan? Jadi yang kita diskusikan hari ini adalah ini menurut versi kita. Jadi itu bisa sahabat bisa benar bisa salah. Iya, bisa benar bisa salah. Iya, ya. Jadi iya seandainya sahabat mau judi online, setelah nonton video ini ternyata resikonya seperti ini loh. Setelah kita mau trading ternyata resikonya, jadi semua itu ada risikonya. Iya, semua ada risikonya, semua bisa dianalisa, hanya saja persentase dari kita bisa menganalisa itu berapa persen. Jadi kita benar-benar memberikan informasi buat teman-teman tuh biar nggak tahu apa-apa langsung terjun. Iya, biar nggak masuk ke lubang gitu loh. Iya. Susah keluar lagi. Dan next video yang tadi benar-benar banyak sih yang dampak dari trading lah, dari judi online lah, apapun itu, sampai banyak yang meninggal, bunuh diri, gagal nikah, utang banyak, sampai mencuri, ya kan? Itu aku sedih sih guys, maksudnya itu makanya kenapa aku senang banget diajak ngobrol di BN Studio ini, karena aku nih mewakili netizen sih. Jadi itu next video ya Ki ya. Jadi itu aja kan dari video kita kali ini. Jadi ada yang kamu mau sampai ini dari tema ini atau channelmu lah? Nah, aku mau di sini aja di BN Studio. Jadi ini kan channel juga punya dari juga. Aku tuh pengen ngasih masukan ke sahabat trader. Ya, pesan sedikit lah. Gini, aku tahu kalian tuh kayak sekarang sudah melihat banyak orang yang sukses di umur 25 tahun harus punya uang 1 juta atau 1 M. Jangan terpengaruh sama itu. Range kekayaan orang atau kesuksesan orang itu beda-beda. Ada yang 16 tahun udah kaya banget, bahkan ada yang 10 tahun udah bisa beli rumah sendiri. Ada itu, jangan iri sama ini gitu. Dan satu lagi hal yang perlu kalian catat untuk sahabat trader nih, kalau kalian pengen menghasilkan itu cepat atau lebih cepat, kalian juga harus siap kalau ini bakal hilang dengan cepat juga. Karena buat menjadi Mas Ferry yang sekarang atau menjadi orang-orang sukses yang sekarang yang punya perusahaan itu butuh waktu puluhan tahun minimal. Puluhan tahun loh bisa ya. Puluhan tahun, tapi 5 tahun itu sebenarnya udah bagus banget. 5 tahun itu dikategorikan cepat. Kalau masih hitungan bulan, ya kalau bahasa anak game itu masih jadi anak ayam. Belum jadi anak ayam, masih jadi telur. Nah ini sih belum jadi anak ayam, ini masih jadi telur ayam, tapi lu pengen jadi dinosaurus gitu. Gak bisa, enggak. Ini ternyata aku di game. Aku ngobrol di anak komunitas yang aja aku kasih tahu Mas Ferry. Dia sampai gila, dia pengen kaya sampai kamu tahu sendiri kan ada live stream ini berapa jam? 10 jam, 11 jam. Itu apa enggak meredup ke komunitas? Apa enggak bayar listrik gitu? Pokoknya seperti itu, jangan seperti aku cuma pesan ke sahabat trader, boleh seperti itu, tapi harus terima risikonya. Harus terima risiko dong. Iya, maksudnya kalau udah bisa seperti itu tapi nggak mau terima risiko itu bahaya banget sih sebenarnya. Jadi mungkin untuk next episode obrolan santai gue pengen ngebahas sama Mas Ferry dan mau menanyakan efek sampingnya terhadap trading dan juga judi online. Oke. Itu aja, dan jangan lupa sahabat komen ya kalau bapaknya ada yang pertanyaan apapun kita bakalan obrolin, karena kan kita kan masih ibaratnya kayak kekinian lagi ya. Jadi apa aja sih? Mau nanya masalah percintaan boleh, tapi nggak di channel ini ya. Mau ada hubungannya juga. Kenapa? Semua tuh ini nih kalau udah trading sama judi itu ada hubungannya dengan percintaan juga. Yang tadi kita bilang sampai gagal nikah tuh. Gagal nikah. Nah kan bener kan? Pakai buat masukin ke ini. Oke, ya, niatnya pengen jadi 2 kali lipat malah jadi minus 2 kali lipat. Mending next aja kayaknya, biar penasaran kan. Jadi
fungsinya kalian komen itu kalian tanya. Nah dari pertanyaan yang di BN Studio ini mungkin ada sebagian misalnya Mas Ferry tolong dong bahas apa? Bahas apa ya? Kita bakal kita apa Mas? Kita obrolin lah di sini. Enggak, kita rekap dulu. Kita rekap dulu. Kita cari datanya. Apa? Kalau bisa itu bisa masuk ke apa tujuan kita, ngobrol santai mungkin nanti kita bahas. Kita akan bahas di sini gitu. Kalau gamers juga boleh kok. Boleh kok, nggak apa-apa. Iya. Jadi banyak cara kan ya? Banyak banget, banyak itu mungkin sekarang udah jadi general Mas. Betul. Semuanya Mas, sampai orang yang punya usaha, punya tempat makanan juga dari duitnya kadang-kadang di situ. Tapi lebih bagus di situ sih daripada kalian pinjol-pinjol gitu. Betul. Iya kan? Ya mungkin segitu Mas. Itu aja sih dari kita semua ya di kita BN berdua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga. ya.